Halo kakak semuanya, teman-teman R2 dan juga R3 yang kemarin tidak lulus seleksi P3K tahap 1 maupun juga tidak kebagian formasi ya, alias kalah rankingan. Nah, di sini baru saja rilis ya, yaitu memo dari Bapak Presiden yang terbaru terkait tentang percepatan pengangkatan P3K paruh waktu. Nah, tentunya di sini nanti tahapan berikutnya bagi kakak yang R2 dan juga R3 ya, yaitu tenaga non ASN yang terdaftar di database BKN. Inilah tahapan terdekat. Inilah melakukan pengisian DRH untuk R2 dan juga R3. Nah, kira-kira bagaimana isi memo Presiden terbaru terkait tentang percepatan pengangkatan P3K paruh waktu dan persiapan kita berikutnya seperti apa? Yuk kita cari tahu informasinya bersama ya. Kakak semuanya, informasi pertama di sini kita kutip dari sini ya, yaitu ini adalah untuk memo terbaru dari Bapak Presiden teman-teman ya, yang dikeluarkan Kepresidenan Republik Indonesia, Sekretaris Negara. Ini adalah untuk alamatnya dan berikut ya. Hal penting yang perlu kita pahami ya di sini adalah sepertinya dari pemerintah itu memang mengupayakan untuk penuntasan dari teman-teman tenaga non ASN yang masuk data BKN ini adalah dipercepat untuk pengisian DRH P3K paruh waktu. Nah, memorandum dari Bapak Presiden yang mana di sini dikeluarkan itulah baru saja ya, tanggal 21 April 2025. Yang mana memo ini ditujukan kepada Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi ya teman-teman ya. Nah, perihalnya apa? Yaitu perihal percepatan pengisian DRH dan pengusulan paruh waktu ya P3K untuk siapa? Untuk R2 dan juga R3. Nah, ini adalah teman-teman, yaitu perihal percepatan pengisian DRH dan pengusulan paruh waktu P3K untuk R2 dan juga R3 alias tenaga honorer yang terdaftar di database BKN. Sehubungan dengan proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 2 ya. Nah, ini adalah R2 dan juga di sini untuk R3 tahun 2024 serta dalam rangka percepatan pemenuhan kebutuhan ASN di instansi pemerintah. Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu mempercepat proses pengisian daftar riwayat hidup atau DRH bagi peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi dengan batas waktu pelaporan DRH ini paling lambat 30 April 2025. Nah, jadi dari informasi pertama ini adalah diminta yaitu untuk segera ya dari Menpan RP itu melakukan pengisian DRH untuk P3K paruh waktu yaitu R2 dan juga R3 paling lambat 30 April 2025. Kemudian memberikan opsi pengusulan paruh waktu atau part-time ya bagi instansi yang memiliki keterbatasan anggaran atau kebutuhan kerja yang bersifat fleksibel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Dan kemudian Kementerian Pan RB agar berkoordinasi intensif ya dengan BKN dan seluruh instansi teknis terkait guna memastikan kelancaran dan juga kecepatan proses penetapan NI P3K ya. Kemudian diminta kepada seluruh instansi pusat dan juga daerah untuk memberikan dukungan administratif penuh dan memastikan tidak ada keterlambatan dalam proses pengusulan maupun juga penempatan P3K. Nah, ini benar. Jadi ini adalah isinya kurang lebih ya. Itu adalah nanti akan dipercepat untuk proses pengangkatan dari teman-teman yang masuk kategori R2 dan juga R3 yang tidak lulus seleksi ya. Untuk nantinya diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dan kalau misalkan sebelumnya di sini kita kutip yaitu dari live streamingnya BKN itu pernah menyampaikan juga bahwasanya di sini instansi itu adalah diminta untuk mulai yaitu mempersiapkan usulan pengangkatan untuk P3K paruh waktu ya. Nah ini ya nanti kayong bersambut teman-teman ya. Dan informasi lain di sini kita kutip dari salah satu instansi ya, yaitu dari hasil rakor di Lotim. Ya, pada di sini adalah di sana nantinya ini yang kita baca tuh yang berkaitan dengan P3K paruh waktu ya. Bahwa jenis pegawai itu nanti kedepannya ada 3 yaitu PMS, kemudian P3K penuh waktu dan juga P3K paruh waktu. Nah, di sini untuk teman-teman yang diangkat P3K paruh waktu meskipun nanti kita masih mengacu pada gaji ketika mungkin masih jadi honorer ya, atau mungkin juga sesuai dengan UMR. Setidaknya di sini dipertimbangkan teman-teman ya. Yang mana di sini jenis pegawai ada 3 yaitu PMS, P3K
penuh waktu dan juga PTKK paruh waktu. Untuk PTKK paruh waktu siapa? Yaitu PTKK penuh waktu, yaitu yang lulus tes sumber gajinya dari pusat. Sedangkan untuk PTKK paruh waktu itu yang terdata pada database BKN dengan sumber gaji daerah ya. Jadi yang terdaftar di database BKN, kalau misalkan teman-teman melihat pada kodifikasi ya atau kode dari peserta seleksi, itu adalah yang masuk dalam kategori yaitu R2 dan juga R3 ya. Ini jadi teman-teman yang masuk database BKN ini adalah nanti dianggap PTKK paruh waktu. Dan saat ini sedang progres untuk persiapan ya tentu ya untuk nanti mengisi DRH. Nah untuk ini adalah tes PTKK tahap 2 bulan April ya. Tentunya teman-teman sudah mulai bisa mencetak nih untuk kartu peserta ujiannya. Kemudian berikutnya di sini untuk SK PTKK paruh waktu itulah diperkirakan itu pada bulan Juli ya. Nah SK PTKK paruh waktu kalau misalkan di instansi ini adalah perkiraan nanti di bulan Juli dan akan dirapel dari Januari ya. Kemudian PTKK paruh waktu dapat diangkat nantinya menjadi PTKK penuh waktu apabila teman-teman PTKK paruh waktu ini memiliki kinerja yang baik teman-teman ya. Nah ini teman untuk informasi yang kedua. Dan informasi ketiga di sini kita kutip dari cpnn.com yang mana di sini masih berkaitan dengan PTKK paruh waktu yang dipublikasikan hari Rabu tanggal 23 April kemarin ya. Yaitu surat BKN soal pengisian DRH NI PTKK paruh waktu ini ditunggu oleh Pemda. Nah tentunya di sini kalau misalkan kita baca pada beritanya ini adalah Pemda itu masih menunggu surat edaran dari BKN terkait tentang perintah untuk melakukan pengisian DRH bagi NI PTKK paruh waktu untuk R2 dan juga R3. Seperti yang kita kutip dari Jakarta, Pemda menunggu surat BKN soal pengisian DRH NI PTKK paruh waktu dari honorer R2 dan juga R3. Karena apa? Tanpa surat dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN, pemerintah daerah enggan mengajukan usulan pengangkatan PTKK paruh waktu dari honorer R2 dan juga R3 ya. Seperti yang disampaikan Ketum Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia AP3KI ya, Nurbaiti mengungkapkan banyak honorer yang kecewa dengan hasil rapat Komisi 2 DPR RI dengan Menpan RB kemarin ya. Tentunya teman-teman di sini sudah menyimak nih, yaitu untuk hasil raker yang kemarin. Nah yang jelas di sini teman-teman untuk R2 dan juga R3 ini sedang menanti untuk nantinya tahapan berikutnya itulah mengisi DRH PTKK paruh waktu. Apakah nanti akan ada perubahan tampilan di akun SSJSN karena sebelumnya di sini kita tidak lulus seleksi atau nggak kebagian informasi atau seperti apa? Nanti kita akan update informasi untuk berikutnya ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.